Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang cara-cara memperoleh kebahagiaan. Pada dasarnya kita diciptakan itu sebagai makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan untuk berbahagia. Bahkan kita diciptakan itu untuk bahagia. Kita coba ingat saja pengalaman kita atau kita lihat. Anak-anak kecil itu kalau dia dengan mamanya dia bisa tertawa terbahak-bahak. Dan anak kecil itu tertawa satu hari bisa 100 kali lebih. Hanya memang ketika semakin tua, semakin sedikit tertawa. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak diciptakan untuk berbahagia. Ketika kita menjadi anak kecil ternyata datanya mengatakan kita lebih banyak ketawa. Karena anak kecil lebih sedikit berpikir daripada orang dewasa. Dan semakin sering berpikir, semakin sedikit dia berbahagia. Salah satu sebabnya adalah kita seringkali apa yang disebut dengan false desire. Kita menginginkan sesuatu yang keliru. Kita pikir kalau kita mendapatkan hal ini maka saya akan bahagia atau lebih bahagia. Itu namanya keinginan yang keliru. Contohnya adalah uang. Kalau saya mendapatkan uang lebih maka saya bahagia. Kalau saya mendapatkan promosi jabatan, maka saya akan bahagia. Kalau saya pergi ke suatu tempat yang indah, maka saya akan bahagia. Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Itu yang disebut dengan false desire. Lalu kemudian kita menjadi frustrasi. Kenapa saya tidak bahagia? Ya karena kita menginginkan sesuatu yang keliru untuk menjadi berbahagia. Yang kedua, kita tidak berbahagia karena kita mempunyai yang namanya point of reference atau hal-hal yang kita jadikan ukuran. Dan itu mengakibatkan kita membanding-bandingkan. Kebahagiaan itu kalau saya punya ini, punya ini, punya itu. Nah, nanti ternyata ketika kita mempunyai semuanya itu, kita tidak bahagia. Kita hanya senang sebentar, tapi kemudian kita mulai membandingkan dengan yang lain. Oh dia punya lebih ini, dia punya lebih itu. Dia punya lebih. Kemudian dia lebih cantik, dia lebih ganteng. Dia lebih sehat, macam-macam. Lalu itu kita tidak bahagia. Dengan cepat kita kehilangan kebahagiaan karena kita membandingkan. Yang ketiga adalah penyesuaian perasaan bahagia. Atau lebih penyesuaian perasaan senang. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang membuat kita senang, lama-lama yang kita dapatkan, yang semula membuat kita senang itu tidak lagi membuat kita senang. Misalnya pergi ke suatu tempat yang menyenangkan, membuat kita bahagia, tidak berpikir macam-macam, refreshing, healing. Tapi kalau kita tinggal di situ terus akhirnya kita bosan. Tidak lagi mendapatkan sensasi yang sama seperti dulu ketika pertama kali. Demikian juga kebahagiaan atau kesenangan-kesenangan yang lain. Demikian halnya juga dengan makanan. Oh saya makan ini, waduh enak sekali dan bahagia, senang. Tapi kalau kebanyakan akhirnya kita juga bosan. Itu namanya penyesuaian terhadap perasaan yang membahagiakan. Dan kemudian yang berikutnya adalah kekaburan terhadap sumber kebahagiaan. Ketika kita membandingkan, ketika kita menginginkan sesuatu yang keliru, dan kemudian ada penyesuaian dalam reaksi terhadap yang membahagiakan, akhirnya kita mempunyai yang namanya kekaburan terhadap kebahagiaan. Menjadi bingung, karena kemudian dia mulai tidak mengerti lagi apa yang membuat dia bahagia. Dan di situ sadar tanpa sadar kemudian mengalami
penurunan kualitas kebahagiaan. Dan itu sebabnya ketika kita makin berusia, makin berumur, makin sedikit tertawa. Karena banyak hal sudah menjadi biasa dan kurang lagi menghadapi setiap peristiwa dalam kesegarannya. Itu yang menyebabkan kita menjadi kurang bahagia. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bahagia? Nah, ini yang penting. Yang pertama ternyata social connection itu membuat kita bahagia. Jadi rupanya kalau kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang seirama, yang vibrasinya sama, yang sungguh positif, kita sungguh-sungguh bisa bahagia. Bahkan nggak ngapa-ngapain, hanya duduk bersama saja atau sekedar ngobrol. Tidak masalah mau di warung kopi atau restoran mewah atau sekedar duduk di pinggir sungai, nggak masalah. Kebersamaan dengan orang-orang yang sungguh menghargai kita, itu membuat kita bahagia yang sebenarnya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mencoba mencari orang-orang yang memang seirama, sefrekuensi. Dan ternyata karena energi positifnya itu membuat kita juga menjadi positif. Yang kedua adalah others people oriented. Berorientasi kepada yang lain. Itu membahagiakan. Membantu orang yang sungguh-sungguh membuat kita merasa berarti. Memperhatikan orang yang membutuhkan, itu sungguh membahagiakan. Maka ada sebuah kisah yang sungguh menarik tentang hal ini. Ketika kita mengalami kesedihan, penderitaan karena sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh tragis, salah satu penyembuhannya adalah berusaha lebih banyak memperhatikan orang yang membutuhkan. Ketika kita memperhatikan lebih banyak orang yang membutuhkan, akhirnya kemudian kita bisa sembuh dari rasa sedih akibat sebuah peristiwa yang membuat kita menderita. Others people oriented. Dan yang ketiga memang tetap bersyukur. Bersyukur itu menjadi sebuah obat yang membuat kita begitu mudah merasakan kebahagiaan. Dan bersyukur itu yang sangat mudah kita lakukan, yaitu fokus pada apa yang baik, fokus apa yang membuat kita menjadi merasa lebih tenang. Dan yang keempat adalah hening, dengan tujuan mengenal perasaan-perasaan sendiri, mengenal gerakan-gerakan batin yang membuat kita merasa tenang dan aman, dan terhubung dengan diri sendiri. Disitulah kemudian kita bisa melihat apa yang sungguh-sungguh penting dan apa yang kurang penting. Saya berharap dengan mengetahui penyebab kita kurang bahagia dan mengerti apa yang membuat kita bisa memulihkan kebahagiaan kita, kita bisa menemukan cara melatih diri untuk bisa berbahagia. Dan jangan lupa olahraga. Ternyata antara badan dan jiwa dan roh itu saling berkaitan. Di dalam badan yang segar, sehat, ada juga kebahagiaan, ada kesehatan, ada kegembiraan. Terutama kalau kita bisa bersyukur bahwa kita mempunyai badan yang sehat dan kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Mudah-mudahan beberapa trik sederhana ini bisa membuat hidup kita penuh syukur dan penuh sukacita. Terutama karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.